Sholat sunnah yang lain diperbanyak. Biasanya sholat duhanya cuma 2, ya besok 4 lah. Syukur-syukur 6 atau mau 8 ya monggo ya. Biasanya ba'diyah qobliyah zuhur enggak pakai, besok pakai dong. Kenapa? Ini kan hari Asyura, harus beda. Qobliyah asar biasanya lupa, ya besok jangan lupa. Ini hari Asyura, harus beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasabat nawaina ta'lim wa ta'allum wal ifadah wal istifadah wal naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wa ila khaddatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan rahmatnya kepada kita semuanya, berikan anugerahnya kepada kita semuanya yang berkumpul di tempat ini, yang menyaksikan acara ini, yang membantu terselenggaranya kajian ini. Semoga Allah balas dengan balasan yang sebaik-baiknya, menjadi umat yang dicintai Nabi dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Tema pengajian kita malam hari ini belum fikih ya. Jadi fikih itu memang harus ada jedanya, karena kalau terus-terusan pusing nanti fikih. Yaitu kita akan membahas tentang Muharram dan hari Asyura. Tentang Muharram dan hari Asyura. Muharram adalah bulan yang terpilih menjadi bulan pertama dalam hitungan Hijriyah. Dan tahun baru Hijriyah itu juga tahun baru yang tidak dikenal di zaman Nabi. Jadi tahun baru Hijriyah enggak ada di zaman Nabi. Tahun baru Hijriyah itu baru ada di zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab, beliau adalah pertama kali khalifah, salah seorang khulafaur rasyidin, dan pertama kali khalifah yang mendapatkan gelar Amirul Mukminin. Jadi sebelum Sayyidina Umar enggak ada yang dipanggil Amirul Mukminin. Sayyidina Umar itu yang pertama kali dipanggil Amirul Mukminin. Sayyidina Umar itu cerdasnya luar biasa. Ketika beliau menjabat jadi khalifah, perluasan Islam itu di mana-mana. Bahkan Baitul Maqdis itu bisa dikuasai sama kaum muslimin. Hebatnya Sayyidina Umar. Ketika itu beliau mulai membuat kepala-kepala daerah begitu. Kepala-kepala daerah begitu disusun nama Sayyidina Umar, dibuat kepala daerah, hingga akhirnya waktu itu tentu kalau ada kepala daerah harus ada yang namanya surat menyurat ya. Harus ada yang namanya surat menyurat. Nah waktu itu bingung. Kenapa? Yang namanya surat menyurat, birokrasi itu juga ada dokumentasi. Harus ada penanggalan yang jelas. Lah di waktu itu enggak ada penanggalan yang jelas, belum ada. Daerah ini pakai penanggalan daerahnya, daerah sana pakai penanggalan daerahnya. Terus begitu masing-masing dengan daerahnya.
Akhirnya Sayyidina Umar mikir, oh sudah saatnya ada penanggalan dalam Islam. Sudah saatnya ini sekarang. Kumpulkan sahabat, kumpulkan, diajak musyawarah. Karena memang kebiasaannya orang-orang yang mulia itu senang sama musyawarah, senang dengan musyawarah. Nabi Muhammad SAW itu akalnya sempurna, ilmunya sempurna, kecerdasannya sempurna. Tapi Allah berfirman, wasyawirhum fil amr, dan ajak musyawarah dalam beberapa urusan. Nabi diperintah untuk ngajak musyawarah para sahabat. Kira-kira Nabi butuh musyawarah enggak? Loh, sahabat itu di bawahnya Nabi kok, kecerdasannya, akalnya. Semua manusia pun di bawah Nabi, kecerdasan dan akal. Tapi Nabi tetap disuruh untuk musyawarah. Kenapa? Ini sunnah, ini ajaran, ini uslub dakwah, ini strategi dakwah. Kalau Anda menjadi seorang pemimpin, Anda harus sering musyawarah. Kenapa? Karena musyawarah itu menjadikan satu, anggotanya jadi senang mikir. Dua, anggotanya jadi senang memiliki. Itu kalau senang musyawarah. Nah, waktu itu dikumpulkan musyawarah. Setelah itu kita sudah saatnya punya penanggalan kalender dalam Islam. Usul, ada yang usul. Gini aja, kalender Islam tahun pertama dimulai lahirnya Nabi. Usul ditolak. Mungkin alasannya ya juga macam-macam ya. Karena kalau lahirnya Nabi itu kan orang belum kenal Islam ya. Walaupun Nabi itu secara zatnya sudah mulia, tapi orang di waktu itu masih belum kenal dengan Islam. Masih belum kenal dengan Islam waktu itu. Kemudian setelah itu karena usul ditolak, aja gimana kalau wafatnya Nabi? Nah, kalau wafatnya Nabi waktu itu juga usulannya kurang diterima. Kenapa? Karena para sahabat itu mereka kalau ingat Nabi sedih. Kalau ingat Nabi, wafatnya Nabi itu mereka bersedih. Nah, sekarang kalau tahun pertama wafatnya Nabi, berarti kita akan sering ingat terus dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Enggak, usul ditolak. Bingung lagi. Terus kapan? Nah, kalau gitu ketika turunnya wahyu, walhasil macam-macam, sampai akhirnya ada yang mengusulkan sudah ketika hijrah. Hijrah usul diterima. Kenapa? Hijrah ini paling pas. Ketika hijrah itu dimulai kejayaan Islam. Ketika hijrah baru khalayak ramai itu mulai mengenal agama Islam. Itu ketika hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Itu ketika hijrah. Nah, kemudian dikonsumsi segera dibagikan ke endang wis. Sing mundar-mandir wong telu iki. Wis taruh, nanti yang datang enggak ngambil tehnya di situ, selesai ya. Pusing saya lihat orang jalan banyak. Kemudian itu ketika hijrah. Kemudian berikutnya Sayyidina Umar bin Khattab menetapkan tahun baru Hijriah itu ketika hijrah. Setelah itu Nabi hijrahnya bukan bulan Muharram. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW itu ketika bulan Rabiul Awal. Jadi Nabi lahir Rabiul Awal, hijrah Rabiul Awal, wafatnya juga Rabiul Awal. Itu begitu. Nah, kemudian kok yang dipilih bulan pertama itu bulan Muharram, kenapa? Kok bukan bulan Dzulhijjah? Padahal itu kan bulan haji. Kok bukan bulan Safar? Kok bukan bulan Rajab? Karena gelombang hijrah ke Madinah sahabat itu pertama kali dimulai dari bulan Muharram. Nah, karena gelombang hijrahnya itu dimulai daripada bulan Muharram, makanya tahunnya yang pertama, satu tahun pertama itu ketika hijrahnya Nabi, dan kemudian setelah itu bulan pertamanya adalah bulan Muharram. Ini sejarah tahun baru Hijriah. Jadi bisa dikatakan tahun baru Hijriah ini bisa bid'ah ini. Tahun baru Hijriah ini hukumnya bisa bid'ah ini. Kalau dikatakan yang enggak ada di zaman Nabi bid'ah lah ya.
Tahun baru Hijriah ini hukumnya bisa bid'ah. Kenapa? Karena ini satu perkara yang enggak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Enggak ada zaman Nabi. Ini baru ada di zaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Cuma kita penting tahu sejarah biar kita tahu bahwasanya sahabat itu punya kepedulian sama Islam ini luar biasa. Sampai penanggalan Islam aja itu mereka perhatikan. Sekarang pertanyaannya, penting gak kita ngerti Hijriah? Ya dengan semuanya insyaallah. Lahirnya tahun berapa? Ingat semua ya, tanggal, bulan, tahun ingat deh. Masehi. Hijriahnya gak ingat? Kalau Masehinya ingat semua, tapi Hijriahnya kita enggak ingat. Terus sekarang untuk ngerti Hijriah ini penting apa enggak? Ya penting. Loh, pentingnya di mana? Pentingnya yang pertama, banyak urusan syariat itu pakai penanggalan Hijriah. Contoh, ada perempuan, anak perempuan kok keluar darah, maaf dari kemaluannya, apakah bisa dihukumin haid? Lihat dulu, kalau perempuan itu umurnya sudah 9 tahun, baru bisa dihukumin darah yang keluar ini hukumnya haid. Tapi kalau belum 9 tahun, belum bisa darah yang keluar ini dihukumi haid. Nah, terus kalau begitu 9 tahun dihukumi haid, 9 tahunnya dengan tahun apa? Apa dengan tahun Masehi? Bukan, 9 tahunnya itu dengan tahun Hijriah. Penting berarti. Ada anak sampai usia 15 tahun, dia kalau perempuan belum pernah haid, kalau laki-laki belum pernah mimpi basah. Umur 15 tahun dia dinyatakan baligh. Umur 15 tahun ini pakai tahun apa? Tahun Hijriah. Urusan syariat pakai tahun Hijriah. Tambah lagi. Zakat. Wajib bayar zakat enggak? Wajib. Bayar zakat kalau enggak wajib gimana? Bayar zakat ini hukumnya wajib. Bayar zakat ini hukumnya wajib kalau zakat emas dan perak atau zakat uang yang kita miliki, itu kita wajib zakat kalau memiliki uang sejumlah nisab. Nisabnya anggap kita ngikut perak kurang lebih 6 juta lah. Orang punya uang di atas 6 juta selama setahun, gak pernah kurang dari 6 juta, maka tahun berikutnya dia wajib untuk membayar zakat. Itu pakai tahun Hijriah. Nah, sekarang berarti ngerti tahun Hijriah penting apa penting? Penting. Makanya yang dulu-dulu ya sudah. Ini yang sudah ya sudah. Tapi besok ini kita harus tahu. Kalau kita sampai punya uang, berarti saya punya uang tanggal sekian, anggap 10 Muharram. Nanti 10 Muharram tahun depan saya sudah wajib untuk mengeluarkan zakat. Dia harus zakatnya keluarkan semuanya enggak harus, cuma disisihkan dulu. Saya biasanya kalau sudah wajib zakat itu sudah masuk ke waktunya wajib zakat, saya ambil jatah yang harus zakati, saya masukkan, saya sisihkan, saya pisah. Saya taruh di amplop, saya tulis zakat. Jadi jangan sampai istri ngambil duit belanja dari situ, belum sama fakir miskin nanti akhirnya. Itu zakat yang besar. Depan amplop zakat, belakang amplop tulis zakat tulis zakat yang banyak pokoknya. Nah, itu nanti setelah itu kalau saya ketemu mustahik yang pas, ya saya kasihkan zakatnya. Tapi disisihkan dulu. Jadi jangan sampai haknya fakir miskin itu nyampur dalam harta kita. Nah, ini sejarah tahun baru Hijriah. Dan bulan Muharram ini bulan yang istimewa. Dikatakan dalam hadis, paling afdolnya puasa setelah puasa Ramadan yaitu puasa di bulan Muharram. Dan paling afdolnya sholat setelah sholat wajib adalah sholat di tengah malam atau sholat tahajud. Nah, para ulama memberikan komentar terhadap hadis ini karena hadisnya itu digabung, satu puasa, satu sholat malam. Kalau ada yang nanya bulan Muharram paling afdol amalannya apa? Oh, bulan Muharram paling afdol amalannya
adalah 1. Usahakan banyak puasa, 2. Usahakan banyak sholat malam. Usahakan banyak puasa tadi. Bulan Muharram itu termasuk bulan haram. Kita mau puasa 1 bulan itu hukumnya sunnah. Dan sering dengar ya, orang kalau puasa hari Jumat hukumnya apa? Makruh ya. Kalau Jumat itu hukumnya makruh. Tapi kalau jenengan puasa hari Jumat di bulan Muharram enggak makruh. Kenapa? Jenengan puasa hari Jumat di bulan Muharram itu sunnah karena Muharramnya. Yang makruh kalau karena Jumatnya. Saya puasa karena Jumatnya. Kok cuma Jumat tok, enggak bareng sama Kamis atau Sabtu, makruh. Loh di bulan Muharram jenengan mau puasa hari apapun bebas. Hari Minggu sunnah. Kenapa? Sunnah di bulan Muharram puasa 1 bulan. Senin bisa digabung malahan. Puasa sunnah Senin bisa. Kemudian puasa sunnah Muharram juga bisa. Kalau punya utang godok bebas sekalian enak. Godoknya dapat 1 hari puasa niatnya godok sunnah Senin, sunnah Muharram. 1 hari puasa dapat pahala 3. Kalau umpama Asyuranya jatuh di hari Kamis, juga dapat pahala juga, double juga pahalanya. Ini termasuk keutamaan orang yang berpuasa di bulan Muharram. Termasuk nanti kita juga akan bahas, setelah kita bahas itu yang runtut bahasnya tahun baru Hijriah sudah, Muharram sudah, nanti kita akan membahas tentang hari Asyura. Intinya di bulan Muharram disunahkan kita banyak berpuasa. Jadi kesunahan puasa itu begini. Ada puasa yang sunahnya setahun sekali. Contohnya Arafah, ketemunya cuma 1 tahun 1 kali. Setelah itu puasa, apalagi misalkan puasa Tasu'ah 9 Muharram. Tadi ini bisa atau besok juga bisa. Nanti juga kita terangkan biar tidak bingung. Ini Asyuranya kapan ini? Besok atau Rebu ya kan? Kan pada nanya gitu semuanya. Saya dapat pertanyaan gitu sampai pusing saya. Ini WhatsApp ini isinya pertanyaan gitu semuanya isinya. Nah, nanti akan kita terangkan tapi di akhir-akhir aja, bagian akhir aja. Itu puasa yang sunnah sifatnya tahunan, ketemunya setahun sekali. Puasa sunnah Asyura, ketemunya 1 tahun 1 kali. Puasa sunnah di bulan haram, bulan Dzulqa'dah itu kalau mau puasa sunnah. Dzulhijjah mau puasa sunnah, Muharram mau puasa sunnah, Rajab juga mau puasa hukumnya sunnah. Syawal 6 hari itu juga puasa sunnah. Sifatnya tahunan, ketemunya setahun sekali. Ada puasa sunnah bulanan. Setiap bulan ketemu. Apa? Ayyamul bid, puasa hari putih 13, 14, 15. Bulan Arab loh ya, bukan bulan Oktober atau Desember, bukan. Bulan Muharram atau nanti Safar. Tiap bulan itu sunnah 13, 14, 15, 3 hari. Bisanya cuma 2 hari gimana? Ya enggak apa-apa. Lebih baik daripada 3 hari enggak bisa sama sekali. Ya kan? Sehari ya monggo. Lebih baik daripada enggak bisa sama sekali. Gitu. Atau ada juga ayyamus sud, hari hitam, yaitu 28, 29, 30. Kalau cuma 29, 28, 29, 1. Itu puasa sunnah yang sifatnya bulanan. Ada puasa sunnah yang sifatnya mingguan, Senin sama Kamis. Ini bagian daripada puasa-puasa sunnah. Nah, bulan Muharram usahakan kita memperbanyak puasa sunnah. Dan usahakan pula memperbanyak sholat malam. Sholat tahajud ini sudah sering saya sampaikan, cuma kadang-kadang masih ada yang belum ngerti. Tahajud itu begini, tahajud itu istilah. Tahajud itu istilah untuk sholat sunnah yang kita kerjakan setelah kita bangun tidur. Sholat sunnah ya, jadi kita sudah sholat wajib dulu. Saya kan tadi sudah sholat isya ya. Tengah-tengah ngaji, tengah-tengah ngomong, geletak ketiduran. Geletak tertidur saya. Bangunnya jam 12 malam. Oh belum ba'diyah isya. Saya ba'diyah isya. Ba'diyah isya saya ini namanya tahajud. Paham? Ba'diyah isya saya tanpa saya nyebut tahajud,
ba'diyah isya saya ini namanya tahajud sudah. Paham? Terus kalau Anda sudah sholat sunnah, sudah sholat isya, sudah sholat sunnah ba'diyah isya, terus Anda tidur, bangun jam 3, saya mau sholat apa Beb? Saya jawabnya jangan sholat aja witir. Enggak sholat tahajud loh. Witir yang jenengan kerjakan itu namanya tahajud. Jadi sudah dapat 2. Kalau cuma saya niat tahajud ya dapatnya tahajud. Tapi enggak dapat witir. Kan kurang sempurna akhirnya ya. Tahajudnya dapat, witirnya enggak dapat. Paham ya? Bisa dipahami ya? Nah kalau saya setelah isya, saya sudah sholat isya, sudah sholat ba'diyah isya, terus saya sudah sholat witir 3 rakaat. Saya tidur jam 3 bangun, sholat apa? Ya sholat witir juga bisa. Karena witir itu maksimal 11 rakaat. Berarti kita mesti bisa witir lagi 8 rakaat. 2 rakaat salam atau langsung 1 salam 8 rakaat. Monggo terserah. 2 rakaat salam itu lebih afdal gitu. Kalau sholat sunnah malam itu ada yang mengajarkan kalau bisa berdirinya itu diperpanjang. Ya sambil bawa Quran enggak ada masalah. Sambil bawa Quran. Ke rakaat pertama hatam Al-Baqarah misalkan. Rakaat yang kedua hatam Ali Imran. Rakaat yang ketiga qul a'udzu birabbin nas misalkan. Ya monggo terserah ya. Ada mengajarkan kalau kepengen istilahnya ibadah yang rotok mujahadah gitu, rotok mempeng gitu. Itu kalau dia sholatnya itu berdirinya itu diperpanjang. Membaca surat Yasin, membaca surat Waqiah, monggo terserah ya. Ini sholat tahajud lah. Orang-orang soleh itu mereka hampir-hampir nggak pernah meninggalkan sholat tahajud. Tahajud ini adalah da'bus sholihin, kegiatan atau aktivitasnya orang-orang soleh. Sholat tahajud ini dikatakan menyehatkan tubuh. Kalau ada orang kena overdosis narkoba wal iyadzubillah min dzalik, itu diantaranya cara pengobatannya itu tengah malam suruh mandi. Soalnya sunnahnya Nabi begitu. Orang itu suruh bangun malam terus suruh mari setelah itu suruh ibadah. Sampai terbit matahari, tunggu 15 menit setelah duha baru saya itu tidur lagi. Kalau yang mau tidur, kalau yang mau kerja ya silahkan kerja. Ya nanti kerjanya ngantuk. Awalnya mungkin iya, tapi nanti kebiasaan insya Allah enggak. Orang itu kalau kebiasaan jadinya enteng ya. Jadinya enteng. Pernah dengar cerita ini dari almarhum Habib Muhammad Anis. Ada orang ini dia bisa ngangkat anaknya sapi. Anak sapi kan sudah berat ya. Dia bisa ngangkat anaknya sapi. Tanya, kok bisa kamu ngangkat anaknya sapi? Iya, karena saya dari hari pertama lahir sudah saya angkat terus. Apa maksudnya? Pertama lahir diangkat enteng ya. Besoknya tambah berat. Besok lagi tambah berat. Nah, akhirnya sampai sudah jadi anak sapi diangkat masih bisa. Kita kalau mau memulai amal soleh juga begitu. Jangan langsung berat, enggak kuat kita. Termasuk tipu dayanya setan itu, ketika orang sudah semangat ibadah, setan langsung dikompori untuk ibadah sebanyak-banyaknya. Kenapa? Biar sekali ibadah banyak jenuh terus gak ibadah lagi. Itu orang baru mikir, saya mau sholat tahajud, setan bisik. Nanti malam tahajud 11 rakaat. Tiap rakaat hatam Al-Baqarah. Yakin itu sekali tahajud, prai tahajud 3 tahun itu mungkin. Gak ketemu tahajud lagi habis itu. Nah itu amalan yang afdal dikerjakan ketika bulan Muharram. Mudah-mudahan kita insyaallah tergolong orang yang bisa menambah amal soleh ketika bulan Muharram. Nah, Asyuranya kapan? Asyuranya kapan? Nanti aja keterangannya terakhir itu. Itu yang paling ditunggu-tunggu soalnya itu kayaknya terakhir. Nah, amalan apa yang kita kerjakan ketika Asyura? Amalan apa yang kita kerjakan ketika Asyura? Kalau yang hadisnya sahih, riwayat hadis sahih itu 2. Nanti ada riwayat yang diajarkan sama para ulama. Tapi kalau riwayat yang hadisnya sahih ada 2. Yang pertama puasa di hari Asyura.
Katakan fadilahnya, barang siapa yang berpuasa di hari Asyura, maka dosanya setahun diampuni. Dosanya setahun diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa setahun ini diampuni, ini satu hal yang biasa apa luar biasa? Luar biasa. Contoh gini, dosa kita dari mulai bangun tidur sampai isya ini dihitung bisa enggak? Hah? Enggak bisa ya. Apalagi dosa kita kemarin, bagi dosa kita seminggu, bagi dosa kita sebulan, bagi dosa kita setahun, enggak usah dihitung. Tapi sama Allah menjanjikan ampunan untuk orang yang puasa di hari Asyura. Jangan sampai enggak puasa. Terus saya kerja tetap puasa. Paksa enggak apa-apa, dipaksa enggak ada mah. Tapi tetap kerja lah ya. Tetap enggak kerja, bolos ya jangan. Yang sekolah tetap sekolah, yang kuliah tetap kuliah. Saya besok insyaallah pengajian di Demak, siang pengajiannya. Tapi saya tetap insyaallah saya niati puasa. Kenapa? Karena enggak ketemu lagi takutnya. Yang zaman kita tahun depan masih hidup siapa? Enggak ada, ya kan? Nah, makanya jangan sampai ditinggal. Kenapa? Dosa 1 tahun diampuni, ini kesempatan buat kita yang banyak dosanya ini, yang tiap hari di jalan yang dilihat begitu, buka HP yang dilihat begitu, nonton TV yang dilihat begitu akhirnya. Nah ini kesempatan ini. Dosa-dosa kecil kita banyak, dosa besarnya banyak. Puasa Asyura biar dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu ada juga riwayat hadis tentang tausiah alal iyal. Tausiah alal iyal itu adalah memberikan nafkah lebih kepada keluarga. Katakan dalam hadis, man wasa'a ala iyalihi fi yaumi Asyura wasa'allahu alaihi fi sanatihi kulliha. Hadis sahih riwayat Imam Tabrani dan Baihaqi. Barang siapa yang ngasih kelonggaran nafkah kepada keluarga di hari Asyura, maka Allah longgarkan rezekinya di tahun itu selama satu tahun. Terus gimana? Ya besok kita yang sudah berkeluarga loh ya, berkeluarga entah cari caranya gimana pokoknya. Nyenengkan orang tua mungkin atau siapa. Ada yang sudah berkeluarga, besok kasih nafkah yang lebih pada anak istri. Intinya apa? Buat anak istri senang. Biasanya belanjanya cuma tahu, tempe, terongnya separuh misalkan, sambal besok jangan, beli ya. Sate dibeli. Ayam apa? Ingkung misalkan. Beli enggak apa-apa dah. Mau habis semoga habis kasih yang penting. Hari itu kekenyangan dikit enggak apa-apa itu hari itu. Itu kasih nafkah yang enak-enak buat keluarga kita. Hari itu. Kenapa? Sunahnya begitu memang. Nanti rezekinya setahun dilonggarkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Sufyan bin Uyainah, aku sudah nyoba ini 50 tahun terbukti mujarab. 50 tahun terbukti mujarab. Kasih nafkah lebih kepada warga. Kenapa? Belikan makanan yang enak-enak hari itu enggak apa-apa. Tapi jangan sampai ngutang ya. Ngutang jangan. Dengan apa yang kita mampu. Apa kita mampu kasih. Soalnya nanti dilonggarkan rezekinya selama satu tahun. Makanya disiasati itu biasanya kalau belikan susu anak ya paskan hari Asyura itu biasanya. Susu paskan hari Asyura, beli ini ya paskan hari Asyura. Kalau mau gitu juga boleh, tapi tetap makanan yang enak tetap harus ada ya. Ada. Jangan terlalu ekstrim akhirnya. 1 Muharram sabunnya habis, nanti nunggu Asyura. Enggak sabunan dari 10 hari. Ya jangan begitu, terlalu ekstrim itu nanti akhirnya ya. Ini tentang hari Asyura. Itu yang dua, ini hadisnya sahih. Ada lagi amalan yang lain, tapi ini ajarannya para ulama. Ada yang dari hadis dhaif, ada yang dari riwayatnya para sahabat dan para ulama. Yang kan tadi sudah 2 kan? Ya, masih ada 10 lagi. Kira-kira sanggup gak ini? Oh sanggup insyaallah ya. Yang pertama, ini kalau syairnya itu ada, syairnya begini. Fi yaumi Asyura asyrun tattasil
Biha ithnatani walaha fadlu nuqil. Sum salli sil zur'a liman ut waqtahil. Ra'sal yatim mimsah tasaddaq waqtasil. Wasi' 'alal iyali qallim dhufra wa suratul ikhlasi kul alfan tasil. Nah, hari Asyura itu ada amalan 10 dan 12. Yang pertama puasa tadi sudah ya, puasa sudah. Kemudian memperbanyak sholat. Perbanyak sholat. Ada yang menganjurkan sholat tasbih. Kalau bisa sholat tasbih di hari itu. Sholat tasbih. Sholat tasbih, sholat sunnah yang lain diperbanyak. Biasanya sholat duhanya cuma 2, ya besok 4 lah. Syukur-syukur 6 atau mau 8 ya monggo ya. Biasanya ba'diyah qobliyah dzhur enggak pakai, besok pakai dong. Kenapa? Ini kan hari Asyura, harus beda. Qobliyah asar biasanya lupa, ya besok jangan lupa. Ini hari Asyura harus beda. Itu. Letusil bersilaturahmi. Kalau kita punya orang yang biasa kita enggak begitu akrab atau kurang baik, datengin aja silaturahmi. Ke rumahnya boleh, atau datang ke rumahnya orang tua, atau misalkan ada kerabat yang kadang-kadang agak menjengkelkan, dan silaturahmi ke sana kan berat pasti ya. Yang berat itu pahalanya besar, yang berat itu pahalanya besar. Silaturahmi ke sana monggo. Itu zur aliman, ziarah kepada ulama. Waduh, soal ulama harus janjian dulu ya. Repot. Nah, kalau gitu cari ulama yang siap disowani kapan saja tanpa janjian. Ada enggak? Ada. Ya dengan sowani jam 2 malam bisa, jam 3 malam bisa, bis subuh bisa, zuhur bisa, jam 2 bisa. Ya dengan mau sowan sama saya jam 2 ya, tidur siang saya Mas ya. Habis susah ya. Harus janjian tuh. Sowan sama saya sore ya, saya ngajar. Enggak bisa nemuin tamu, enggak usah maksimal. Terus tapi ada ulama disowani kapanpun siap. Ada enggak? Ada. Makamnya ulama. Ya dengan sowani kapan saja kan bisa kan? Iya, masuk harus jam 2 ke sana kan enggak ya? Masuk jam 3 ya monggo, jam 4 ya monggo silahkan terserah. Zur aliman, ziarah kepada orang alim. Kalau bisa orang alim ini baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Setelah itu menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit. Kalau ada, jangan disakiti dulu terus dijenguk. Kemudian waktahil. Iktihal itu pakai celak mata. Celak tahu ya? Celak mata itu pakai. Tapi yang aja, jangan celak itu pakai, kan ada besinya itu ya, nanti diusahakan di mata, nanti ada bekas celaknya begitu ya. Jangan ditumpahkan begini. Ya orang habis berantem itu nanti. Itu ra'sal yatim mimsah, kemudian mengusap kepala anak ya. Yatim banyak itu fadilahnya. Ada orang datang sama Nabi bilang, "Saya ini kok hatinya keras ya." Dijawab sama Nabi, "Usap kepala anak yatim dan kasih makan orang miskin, nanti hati kamu lembut." Kalau ada orang yang galak-galak, itu sering kumpul sama anak yatim, usap kepalanya, setelah itu ngasih makan orang miskin. Nah, sekarang anak yatim ini siapa? Siapa anak yatim? Anak yatim ini yang belum balik. Nah, kadang-kadang orang umur 50 tahun sudah tidak punya bapak. Ya, umur 50 tahun tidak punya bapak sudah. Tapi bukan yatim itu namanya. Kasep itu namanya sudah itu. Yatim itu kalau belum balik dan tidak punya orang tua. Orang tua bapak loh ya. Kalau tidak punya ibu bukan yatim ya. Orang tua bapak tidak punya bapak ketika masih ini namanya anak yatim. Itu diusap kepalanya, itu fadilahnya luar biasa. Juga riwayat mengatakan barang siapa yang usap kepalanya anak yatim, setiap rambut yang dijalani tangannya dia dapat sekian-sekian pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau usap kepala anak yatim. Nah, memang kita harus jadi orang itu yang peka ya, yang peka. Redaksinya mengusap kepala anak yatim. Lah ngusap itu bagian daripada kasih sayang. Anak yatim itu butuhnya apa sih?
butuhnya disayang, butuhnya dipenuhi kebutuhannya. Dan setelah ngusap kasih hadiah. Jangan anak yatim diusap sama orang satu kampung nggak dikasih apa-apa. Ini anak gedenya botak nanti ini. Ngusap, cuma ngusap aja satu kampung, ngusap semuanya, ongkos buat beli sampo nggak dikasih kadang-kadang. Botak kepalanya anaknya akhirnya. Ngusap anak yatim itu ini lambang kasih sayang. Ini lambang rahmat. Usap kepalanya anak yatim, maksudnya setelah itu sayang dikasih, penuhi kebutuhannya, ya, bikin makanan yang enak, susu, bikin apalah makanan yang lain, jajanan, gitu. Usap dong, tidak ngasih apa-apa. Dan tasaddaq, bersedekah kepada fakir miskin. Wahtasil, kemudian mandi. Biasa mandi seminggu sekali, ya besok mandi. Ada surah. Wasi' alal iyal, ngasih nafkah lebih kepada keluarga dari sudah. Qalim dhufra, potong kuku. Surat al-ikhlas kul al-fantasil, kemudian baca surat al-ikhlas 1000 kali. Lalu sanggup loh ya. Saya 1000 kali. Enggak bisa Beb. Ya sudah 300 juga enggak kuat. 100 enggak bisa ya 30. Enggak bisa ya 3. Enggak bisa kebangetan berarti. Terlaluan, masuk 3 kali aja itu enggak bisa. Nah, jelas ya ini amalan di hari Asyura. Saya ulang lagi, puasa, kemudian itu ngasih nafkah lebih kepada keluarga. Jadi ibu-ibu yang hadir atau dengarkan acara ini, besok silahkan ditagih suaminya, diingatkan, enggak apa-apa. Pak, benar rezeki lancar setahun, hari ini kita kaum istri dan anak-anak tolong dienak-enakkan. Makannya yang enak, minumnya yang enak, cemilannya yang enak. Enggak apa-apa. Boleh, ingatkan suaminya boleh. Puasa, ngasih nafkah lebih kepada keluarga, mandi, sholat, jenguk orang sakit, silaturahmi, ziarah orang alim, usap anak yatim, sedekah ya. Sedekah, kemudian setelah itu lagi pakai celak, dan setelah itu baca qul huwallahu ahad 1000 kali, potong kuku. 12 amalan kalau bisa semuanya kita kerjakan. Jadi hari Asyura komplit ya. Sudah mengerjakan 12 amalan yang mulia. Nah, sekarang pertanyaannya, hari Asyuranya kapan? Hari Asyuranya itu kapan? Kalau yang ada di kalender pemerintah menurut hisab itu hari Asyura jatuhnya besok. Tapi kalau yang melihat dengan falak itu menggunakan bukan ru'yah ya, istiqmal. Jadi ini bukan hisab versus ru'yah, bukan. Ini hisab versus istiqmal. Istiqmal itu ketika lihat hilal enggak kelihatan, setelah itu digenapkan 30 hari, itu namanya istiqmal. Beda sama ru'yah. Paham? Kalau hisab versus ru'yah, yo jelas kita unggulkan yang ru'yah. Cuma ini hisab versus istiqmal. Paham bedanya ya? Gini, saya kasih contoh yang lebih gamblang lagi. Tadi sore, anggap tadi sore tanggal 29 Dzulhijjah. Besok tanggal berapa? Bisa 30, bisa tanggal 1. Kalau ini jam sekarang ini kelihatan hilal, berarti besok tanggal 1. Kalau ini enggak kelihatan hilal, istiqmal, lusa tanggal 1. Paham ya bedanya? Nah, hisabnya tanggal 1-nya itu hari Minggu kemarin ya, hari Minggu. Tapi istiqmalnya karena malam Minggu enggak kelihatan hilal, istiqmalnya tanggal 1-nya itu hari Senin minggu lalu. Paham?
Terus kita mau pakai yang mana? Monggo, terserah. Karena ini hisab dengan istikmal. Kita mau pakai yang mana terserah. Mau pakai hasil istikmal silahkan, mau pakai hasil hisab juga sih silahkan. Nah, sarannya jenengan gimana, Habib? Caranya Anda gimana, Habib, Ustaz? Kalau saran saya, besok puasa, Rebu puasa. Ini saran saya begitu. Terus lah ngasih nafkah lebih kepada keluarga kapan? Besok kasih makan yang enak, Rebu kasih makan yang enak. Ya sudah, jangan medit-medit sudah. Ini nasibnya ketemu tahun begini ya sudah. Ini yang seneng istri dan anak-anak ini. Tapi nggak apa-apa ya, 2 kali. Besok makan yang enak, Rebu makan yang enak. Kalau saya begitu, besok saya puasa, insyaallah la haula wala quwata illa billah. Besok Rebu saya juga puasa. Jadi komplit. Komplit. Yang secara hisab asyuranya ya saya puasai, saya ngasih nafkah lebih. Yang secara istikmal juga saya puasai, saya ngasih nafkah lebih. Iya, itu puasa nafkah lebih. Lah kalau 10 yang lainnya gimana? Terserah dengan mengikut yang mana. Yang mengikut hisab boleh, mengikut istikmal juga boleh. Silahkan Anda mengikut yang mana. Dan dua-duanya insyaallah benar. Ini yang dinamakan ikhtilafu ummati rahmah begini ini. Perbedaan di antara umatku itu rahmat. Ya, contohnya begini tadi ini ya. Ini kurang lebih begitu jelas ya. Alhamdulillah. Masih ada waktu dikit. Saya mau jawab pertanyaan 2 minggu yang lalu. Saya ditanya, ada pendapat yang mengatakan tayamum itu cuma telapak tangan ini aja, nggak sampai siku. Jadi ada 2 hadis. Yang pertama Nabi bersabda bahwasanya tayamum itu 2 kali ngambil. Ngambil pertama untuk wajah, ngambil yang kedua untuk tangan sampai siku. Hadis yang kedua, Nabi mempraktekkan tayamum. Tayamum itu kamu cukup melakukan seperti ini. Lah seperti ini yang dimaksud itu Nabi Muhammad SAW cuma mengusap telapak tangan, tidak mengusap sampai siku. Yaitu ada 2 riwayat. Nah, kalau pendapat muktamad mazhab Imam Syafi'i, kita kan harus ngikut ulama kan ya. Nah, pentingnya kita ngikut ulama itu kalau ada 2 hadis bertentangan kita nggak bingung. Nah, karena kalau saya ditanya saya jawab hadis, saya harus menjawab hadis, saya harus sebutkan hadis yang bertentangan juga. Di sini ada ta'arud. Dan kalau ada ta'arud pertentangan, nanti imkanul jam'inya begini. Tambah repot jenengan ya. Lebih enak langsung nelen aja. Gimana langsung nelen aja begini. Pendapatnya ulama muktamad mazhab Imam Syafi'i tetap yang dipakai sama seperti wudu. Karena tayamum itu badal wudu. Lah wudu itu tangannya sampai siku. Lah kita karena tayamum badal wudu dan juga ada hadis tayamum itu basuh tangan sampai siku. Muktamad mazhab Imam Syafi'i mengatakan tangan sampai siku. Walaupun juga ada ulama yang lain yang mengatakan, mazhab Syafi'i juga mengatakan sampai telapak tangan aja itu sudah cukup. Jelas ya? Ini pertanyaan 2 minggu yang lalu. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kalau ada yang mau nanya silahkan nanya, monggo. Waktu dan tempat dipersilahkan kepada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di luar materi, tapi kaitannya dengan sholat sunnah yang kami tanyakan. Sholat antara waktu ba'da maghrib sampai dengan isya, apakah ini ada dalil atau hadis ataupun apa namanya yang bisa diamalkan? Kemudian yang kedua, ketika kita sholat shop yang pertama khususnya, ini apakah boleh misalnya ada, karena ini cucu wali kota, dia ikut shop di depan walaupun usianya mungkin baru 12 tahun misalnya, apakah
bagaimana tentang sholat ini, khususnya sholat fardu. Ya. Hanya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah tentang dalilnya sholat sunnah yang ini ya, 6 rakaat setelah maghrib ya. Ada hadis ya, barang siapa yang sholat 6 rakaat setelah maghrib, maka akan ditulis dia termasuk golongan awabin. Ini ada hadis. Pun hadisnya bukan riwayat Imam Bukhari dan Muslim, tapi ini hadis tentunya masih bisa untuk diamalkan. Hingga akhirnya dikenal istilah sholat sunnah awabin. Sunnah awabin itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan antara maghrib sampai isya sejumlah 6 rakaat, tiap 2 rakaat salam. Riwayatnya macam-macam. Ada juga mengatakan sholat sunnah setelah maghrib dan isya yang mengerjakan akan dapat bangunan di surga, dan masih banyak riwayat-riwayat yang lainnya itu juga ada. Yang pertama jelas dengan itu. Jadi diamalkan boleh-boleh aja, monggo. Dalam istilah madhab Syafi'i pun juga dikenal tuh sholat sunnah awabin, termasuk golongan sholat sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan. Dan yang kedua, boleh enggak karena ada cucunya pejabat misalkan, kok dia sholatnya di shaf yang pertama. Kalau memang kira kalau shaf yang pertama ini cepet-cepetan, ya usahakan yang pertama kali datang ya menempati shaf yang paling awal. Bahkan katakan kita mentingkan orang lain untuk shaf awal, ini hukumnya bisa makruh. Contoh nih. Saya di shaf kedua, shaf awal kosong, saya mau maju, ada orang maju terus saya silahkan, ini hukumnya makruh. Masuk dalam kaidah fikih al-itharu bil qurbi makruhun. Mengutamakan orang lain dalam ibadah ini hukumnya makruh. Contoh kasusnya begitu. Saya mau maju ke shaf awal, ada orang kok saya persilakan dia maju, ini hukumnya makruh. Jadi shaf awal ini kalau bisa yang datang pertama itu langsung shaf awal. Katakan dalam hadis, kalau seandainya orang ini tahu keutamaan sholat di shaf awal, niscaya mereka rebutan dengan shaf awal. Berhubung nggak tahu, makanya qomat baru nyumet rokok kadang-kadang. Shafnya paling belakang sendiri nggak apa-apa, yang penting sholatnya di masjid. Kadang-kadang mikirnya begitu akhirnya. Kadang-kadang mikirnya begitu. Ya. Terus gimana? Lah kalau ada anak kecil, kalau memang dia cepat nggak ada masalah. Kalau memang dia cepat itu nggak ada masalah. Tapi tetap yang di belakang imam orang yang ngerti fikih. Yang di belakang imam orang yang ngerti fikih. Kenapa? Kok yang di belakang imam orang yang ngerti fikih? Karena kalau terjadi sesuatu sama imamnya dia bisa gantikan. Maaf, misalkan imamnya meninggal dunia, dia bisa gantikan posisinya imam. Atau misalkan imamnya batal, buang gas nggak sengaja, batal, imamnya mundur, maka dia bisa gantikan posisi nggak harus ke tempatnya enggak, tapi dia maju selangkah aja untuk menunjukkan dia ini sekarang yang menjadi imam, terus dengan posisi imam gitu. Itu harus orang yang ngerti fikih. Coba jadikan bayangkan belakang nggak ngerti fikih, imam batal gimana? Bubar, batal imamnya, ayo ulang lagi gitu. Woro-woro tambahan akhirnya. Takutnya begitu akhirnya. Jadi yang belakang imam persisnya usahakan orang yang ngerti ilmu fikih. Jangan awam yang di belakang. Yang ngerti ilmu fikih itu tadi nyumet rokok itu tadi di belakang sendiri. Imam batal, masa mau jalan segitu jauhnya, kan nggak mungkin. Yang belakang gimana usahakan orang yang memang ngerti ilmu fikih begitu. Jelas ya? Ada lagi? Monggo silakan. Monggo, nyantai nih temanya. Masa nggak ada yang nanya? Monggo, ya Hasan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan, Bib. Yang pertama adalah tentang niat-niat. Pada waktu kecil saya diajari untuk segala sesuatu itu dengan membaca niat. Misalnya kita wudu, ada bacaan niatnya. Kemudian untuk sholat sunnah malam pun di situ ada niat sholat tahajud, niat sholat tasbih dan sebagainya. Itu apa
termasuk niat untuk toharoh, mandi besar dan sebagainya, itu apa ada bacaan niatnya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kriteria anak yatim. Anak yatim ini jelas kalau orang tua atau bapaknya sudah meninggal. Kalau anak yatim itu dari kecil, dari bayi ditinggal bapaknya, tapi dia tidak meninggal bapaknya, tapi memang tidak ngurusi sama sekali, bapaknya ini minggat gitu. Itu apa termasuk kriteria anak yatim? Begitu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama masalah niat. Jadi niat itu biasanya memang kita dulu kecil ini ada pelajaran-pelajaran nanti diajari niatnya ini, niatnya ini, niatnya ini. Jadi kalau baca kitab pesantren-pesantren yang salaf-salaf itu ada satu kitab kuning kecil itu khusus isinya urusan niat semuanya. Isinya itu untuk urusan semua nih niat. Kebetulan abah saya itu buat buku judulnya Niat Seorang Mukmin. Kapan-kapan nanti bisa dijual mungkin hari Jumat atau hari Senin depan. Dan nanti ada relawan yang bawa, nanti silahkan kalau ada yang mau beli mungkin. Itu niat semuanya dicatat situ. Niat jamak takdim, jamak takhir, niat qashar, wudu, mandi, sholat. Kemudian setelah itu niat menikah. Dan niatnya niat macam-macam, semua niat-niat itu beliau kumpulkan, beliau tulis, dan beliau pilih redaksi kata-kata yang paling gampang dan yang paling mudah untuk diucapkan. Jadi niat ini, kita mengucapkan niat ini hukumnya sunnah. Kenapa? Bantu khusyuknya hati. Ucapan niat ini hukumnya sunnah karena bantu khusyuknya hati. Gitu. Kemudian setelah itu yang kedua, bahwasanya niat itu yang penting begini. Urusan niat ini memang repot ya, urusan niat ini memang repot. Yang penting kita tahu niatnya. Mau pakai bahasa Indonesia sekalipun boleh. Ya harus dengan bahasa Arab. Nah, kalau niat wudu sama niat mandi ya wajib, tetap wajib. Cuma yang wajib itu hatinya itu yang wajib. Lafadzkannya ini tetap hukumnya adalah sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua, anak yang enggak diurus sama orang tuanya. Apakah itu bisa dikatakan anak yatim? Nah, secara syar'i enggak bisa dikatakan itu adalah anak yatim. Kenapa? Karena dia masih punya orang tua yang punya kewajiban untuk menafkahinya. Orang tuanya yang zalim. Tapi anak ini tidak termasuk kategori anak yatim. Karena anak yatim adalah anak yang ditinggal mati bapak, sedangkan anak itu masih belum balik. Gitu. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang ingin saya tanyakan berkenaan dengan sholat untuk jarak antara satu orang dengan orang lain, itu batasannya seperti apa? Kalau yang saya lihat saudara kita itu ada yang mengharuskan antara jari kelingking itu harus nempel. Itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kerapatan softnya itu ya, memang soft sholat itu afdolnya rapat. Itu afdolnya rapat. Lah, rapat itu sekarang versinya tafsirannya gimana rapat itu? Bahkan rapat berarti kayak orang susuan begitu. Pundak nempel, kaki nempel, lutut perlu tempuk sekalian. Nah, apakah rapat itu begitu? Lah, rapat yang dimaksud itu kan ada hadisnya begini. Kalau seandainya anak kambing itu bisa lewat aja ini tempat, nanti bisa diisi sama setan untuk menggoda kehusyuan orang yang sholat. Gimana? Rapat itu setidaknya pundak sama pundak ketemu. Pundak sama pundak itu kan ketemu. Ini namanya rapat. Sekalipun kakinya enggak nempel. Kakinya enggak nempel. Posisi kaki kita ini yang standar. Memang dekat, tapi enggak harus nempel. Kaki kita ini antara kaki dan kaki itu bisa satu jengkal. Antara kaki dan kaki ketika sholat itu usahakan satu jengkal antara kaki dan kaki. Nah, antara kaki kita sama yang sebelahnya ada satu jengkal, nggak rapat sama sekali itu ya. Kita dan sebelahnya itu boleh dekat, tidak harus nempel.
Kenapa enggak harus nempel? Kalau mau nempel monggo, silakan. Kalau mau nempel Bu, tapi yang enggak boleh memaksakan harus nempel, ini enggak boleh. Maksa harus nempel ini enggak boleh. Ini rapat kadang-kadang. Kenapa? Orang itu kadang-kadang termasuk orang itu risih. Ya. Dia kalau ditempel kakinya itu mungkin ya enggak biasa gitu. Yang ditempel kakinya itu gimana? Lah, yang nempel ini juga aneh, ngajinya cuma separuh-separuh. Nempel, yang ditempel geser, kakinya ikut geser. Yang ditempel geser lagi, kakinya ikut ya geser. Akhirnya bukan cuma anak kambing, sapi lewat bawahnya itu bisa akhirnya. Terlalu buka lebar akhirnya. Lah bukan seperti itu. Jadi yang dinamakan rapat itu sekiranya pundak dengan pundak dengan pundak itu ketemu, kemudian kakinya enggak harus nempel. Ini sudah bisa dikatakan ini adalah rapat. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup. Insyaallah nanti pertemuan yang akan datang tetap belum fikih ya. Pertemuan yang akan datang kita akan milih tema daripada tema permasalahan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti temanya apa tahu nanti. Kita buat surprise saja pertemuan yang akan datang. Nanti yang berikutnya lagi baru kita mulai fikih. Nanti kita usahakan fikihnya itu insyaallah nanti selesainya ketika pas bulan Maulid. Di bulan Maulid baru kita bahas tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bisa terprogram dengan rapi semuanya insyaallah. Anallahu yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin fakina yakum fitina alimna wa iyyakum ta'wil wa dina ikum tasawa isabil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu rabbil alamin bisiril Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Fatalladina lam ta'lam ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa mutali ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma yati waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridhak mustaslimun liqadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak alhiqni bi asfiyak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.